Halo, selamat datang di video pembelajaran bersama Ibu Yola. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung video ini. Kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan, khususnya air. Mata pelajaran IPA Kimia kelas 7. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah definisi tentang pencemaran. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab pencemaran. Pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam, contohnya gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti meletusnya Gunung Merapi. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Apa yang dapat manusia lakukan? Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam. Tetapi, manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri. Seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan, dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Nah, kita akan belajar pencemaran lingkungan yang pertama, yaitu pencemaran air. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, dan yang ketiga limbah pertanian. Limbah industri. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang, berbau menyengat, seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Misalnya pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata
memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Kalian dapat melihat korban penyakit Minamata pada gambar di samping. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari pabrik organik, anorganik, ataupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, cat, dan minyak wangi. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun, dengan digunakannya fertilizer seperti pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Hal ini sering juga kita kenal dengan istilah eutrofikasi. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan. Sehingga proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Mari kita nonton video berikut ini. Eutrofikasi adalah satu proses di mana terjadi peningkatan mineral, khususnya nitrat dan fosfat, di perairan, contohnya kolam, sungai, danau, dan bendungan. Hal ini mengakibatkan tumbuhan yang tumbuh di permukaan air seperti alga, kangkung, eceng gondok, dan teratai tumbuh dengan pesat. Hal ini mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari masuk ke dalam air. Alga dan tumbuhan air yang berada di bagian yang lebih dalam tidak dapat berfotosintesis dan kemudian akan mati. Penguraian tumbuhan air yang mati oleh organisme pengurai akan meningkatkan BOD atau Biological Oxygen Demand, yang artinya kebutuhan oksigen biokimia tinggi, sehingga jumlah oksigen yang terlarut dalam air habis. Makhluk hidup di dalam air juga membutuhkan oksigen untuk hidup, juga mati karena kekurangan oksigen. Peningkatan bahan organik ke dalam air, dalam hal ini makhluk hidup yang telah mati, akan meningkatkan aktivitas organisme pengurai. Banyaknya organisme pengurai mengakibatkan jumlah oksigen terlarut dalam air juga banyak digunakan untuk menguraikan bahan organik, sehingga oksigen yang terkandung dalam air akan habis. Banyaknya penggunaan oksigen ini menyebabkan BOD atau Biological Oxygen Demand tinggi. BOD yang tinggi adalah tanda bahwa perairan sudah tercemar. Peristiwa ini dikenal dengan istilah eutrofikasi. Dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Dampaknya berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, mempercepat proses kerusakan benda, penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut.
Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor atau penyakit tertentu. Pemekatan hayati. Apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu, tetapi banyak sel alga. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton, dan ikan besar akan memakan ikan kecil tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, maka makin banyak bahan pencemar yang masuk ke tubuh ikan besar. Mengganggu pemandangan. Kadang-kadang, air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Mempercepat kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air minum. Cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, pengolahan ekskreta. Pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengkoagulasi, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan keduanya, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen.
Pengolahan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen, penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengolahan ekskreta dapat dilakukan dengan penampungan dan pengolahan pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ke sumur atau resapan air, jamban yang dibuat harus sehat. Syaratnya, tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air, dan air tanah di sekitarnya, tidak menimbulkan bau, sederhana, jauh dari jangkauan serangga, berupa lalat, nyamuk, dan kecoa, murah, dan diterima oleh pemakainya. Pengolahan ekskreta dalam septic tank tidak diolah secara anaerobik menjadi biogas Pengolahan ekskreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengolahan ekskreta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga khususnya, dapat dilakukan upaya pengurangan sampah. Cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Kita akan bahas satu persatu 4R ini. Yang pertama, recycle. Proses recycle misalnya untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Reuse. Proses reuse dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang, misalnya botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Reduce. Reduce adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas. Repair. Repair artinya melakukan pemeliharaan, contohnya membuang sampah tidak sembarangan atau di sembarang tempat, terutama tidak membuang sampah di perairan. Terima kasih atas perhatian kalian pada video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa pada video lanjutan, yaitu pencemaran udara. Terima kasih.